workshop bimbingan karir, di mana workshop bimbingan karir kali ini berbeda ya dengan workshop bimbingan karir sebelum-sebelumnya. Oleh karena itu, akan saya jelaskan terlebih dahulu terkait pelaksanaannya ya, pelaksanaan dari apakah sudah terlihat teman-teman? Jadi di sini gimana teman-teman hadir semua ya? Hadir Pak. Ya, hadir. Jadi untuk acara hari ini ya, jadi pada tanggal 14 Desember hari ini kita melakukan sosialisasi yang dilakukan secara online ya, dengan kolaborasi beberapa pihak yaitu saya sebagai koordinator BK dan nanti ada Pak Adit mewakili dari Prodi Teknik Informatika, kemudian dari teman-teman perwakilan dari Bengkel Coding yang nantinya berhubungan langsung untuk asistensi ya, jadi asistensi selama melakukan pelatihan workshop bimbingan karir Teknik Informatika. Kemudian untuk acara selanjutnya yaitu pelatihan workshop bimbingan karir kemarin kita bagi menjadi 3. Yang pertama adalah untuk pelatihan web programming, kemudian mobile programming, dan associate data scientist. Untuk teman-teman nantinya akan pelaksanaannya tanggal 16 Desember, yaitu hari Sabtu. Teman-teman nanti wajib datang ya, wajib datang secara offline ya, tidak online, tetapi offline. Untuk pembagian jadwalnya akan saya bagikan besok ya, dan nantinya akan tertempel di lab D2. Jadi nanti yang akan digunakan lab D2A sampai lab D2C, yang jadwalnya nanti sudah tertempel di lab masing-masing. Kemudian jadwalnya tidak semua teman-teman masuk pagi sampai sore ya, tapi dibagi menjadi 2 sesi, yaitu ada sebagian teman-teman nanti yang sesi pagi, dan ada teman-teman yang lain ada sesi yang siang. Kemudian pelaksanaannya ini nantinya workshopnya yang pertama adalah akan ada dosen yang nantinya akan menyampaikan materi, di mana materinya adalah materi pengantar tentang pelatihan yang nantinya teman-teman ambil ya, apakah web, mobile, atau data scientist. Kemudian akan ada penjelasan tentang capstone project-nya. Selain itu juga teman-teman akan melakukan pretest, di mana pretestnya menyesuaikan dengan bidang yang teman-teman ambil ya, apakah untuk pelatihan uji sertifikasi web, mobile, atau data scientist. Kemudian setelah tanggal 16 besok, teman-teman akan melakukan asistensi ya, atau pendampingan dalam melakukan pembelajaran, di mana asistensinya nanti akan dilakukan pada tanggal 18 Desember sampai kurang lebih tanggal 5 Januari. Yang nantinya akan di asistensi oleh teman-teman Bengkel Coding, di mana pelaksanaannya itu secara hybrid yang dibagi kurang lebih nantinya ada 3 minggu ya. Di sini pelaksanaannya kurang lebih selama 3 minggu, tetapi teman-teman tidak wajib hadir tiap hari ya, tapi ada jadwal-jadwalnya nantinya yang akan disepakati. Sehingga teman-teman nanti setelah pertemuan besok akan ada pembagian jadwal secara asistensi yang pelaksananya adalah online dan offline. Kemudian nantinya akan dibuatkan grup WA antara dosen, asisten, dan mahasiswa di 3 minggu asistensi di sini. Kemudian dari hasil penyampaian tadi ya, dari pengantar, kemudian dari hasil workshop pertama ini, teman-teman akan dilakukan asistensi selama 3 minggu, yang nantinya minimal teman-teman 3 kali ya, 3 kali untuk datang melakukan absensi ya, 3 kali minimal selama 3 minggu itu datang offline, yang nantinya jadwalnya akan
disampaikan oleh teman-teman bengkel coding. Kemudian pada tanggal 6 Januari ini teman-teman akan melakukan workshop yang kedua, yaitu juga sama ya, dilakukan di lab D2 yang di sini nanti adalah hasil review capstone-nya atau review hasil teman-teman mengerjakan project ya, project terkait itu apakah web, mobile atau data scientist. Dan nantinya juga akan dilakukan post-test. Dari hasil pretest dan post-test ini nanti teman-teman akan apakah teman-teman sudah dinyatakan lulus gitu ya atau layak untuk melakukan uji sertifikasi LSP. Sehingga dalam hal ini teman-teman wajib untuk mengikuti semua rangkaian dari awal sampai akhir. Yang nantinya ini terkait untuk penilaian bimbingan karir ya, penilaian matkul BK plus nanti untuk mendapatkan sertifikat dalam pelatihan workshop BK TIS 1. Dan nanti rencananya tanggal 20 Januari teman-teman akan melakukan uji sertifikasi yang dilakukan oleh LSP B1 Timus. Tuh. Mungkin dari teman-teman ada yang ditanyakan, silakan. Bagi teman-teman yang terlambat mengisi Google Form, itu sudah dipilihkan ya. Kemarin kan kesepakatannya teman-teman kalau terlambat mengisi untuk pelatihannya, maka akan dipilihkan oleh panitia. Sehingga silakan nanti teman-teman lihat jadwalnya ya untuk Mas Iqbal. Ada lagi yang tanyakan? Kalau tidak, nanti kita melanjutkan acara yang selanjutnya, yaitu pemaparan dari Bapak Aditya Nugraha terkait tentang pelaksanaan prodi. Ada lagi yang tanyakan, teman-teman? Tidak ada? Kalau tidak ada, untuk waktu kami persilahkan Pak Aditya Nugraha untuk menyampaikan terkait prodi ya, sambutan dari prodi. Monggo Pak Aditya Nugraha. Oke, baik. Terima kasih Pak Junta. Mungkin kalau untuk sambutan sudah lumayan terlambat ya. Kita mencoba menjelaskan dulu proses terkait dengan workshop itu sendiri ya. Jadi teman-teman, workshop bimbingan karir ini adalah agenda rutin buat teman-teman yang mengambil mata kuliah bimbingan karir gitu ya. Memang secara waktu itu terkesan dadakan gitu ya, karena kita baru sosialisasi hari ini, Sabtu sudah harus jalan gitu ya. Tapi memang karena pertimbangannya dalam pelaksanaan workshop ini kita juga harus koordinasi dengan pihak lab dan lain-lain, sehingga mungkin kayaknya kesannya terlalu cepat, tapi itu sudah pasti dipikirkan oleh Pak Junta juga. Kemudian ada yang berbeda dari workshop di semester ini ya. Jadi kalau misalkan di semester sebelumnya, workshop itu dilakukan hanya berdurasi 1 hari, bahkan mungkin 1 hari kurang gitu ya. Jadi di dalam 1 hari itu mahasiswa harus menerima semua materi workshop yang akan dipersiapkan untuk uji sertifikasi. Jadi kalau bahasannya kita sebenarnya adalah seperti review materi, tapi pada kenyataannya workshop yang terselenggara itu malah cenderung seperti ya kita ngajarin lagi dari awal, karena banyak mahasiswa jujur saja ada yang ikut MBKM sehingga nilai-nilainya konversi dan lain-lain, sehingga untuk pencapaian target kompetensi yang diharapkan itu masih agak terlalu jauh. Makanya
kalau kita lihat dengan kondisi workshop yang sangat singkat kemarin, itu kelemahannya banyak. Nah, di semester ini Pak Junta beserta tim mencoba mengusulkan gimana kalau misalkan workshop-nya itu didurasikan lebih panjang. Nah, di sini kalau kita agendakan setiap minggu datang di hari Sabtu juga kayaknya kesannya kok nggak ada liburnya ya buat mahasiswa gitu. Bahkan untuk kami sendiri dosen jadi terlalu padat gitu. Makanya di sini kita berkolaborasi dengan yang namanya Bengkel Coding, yang mana Bengkel Coding ini merupakan suatu layanan online ya, pembelajaran yang kami siapkan agar teman-teman bisa belajar secara mandiri. Jadi nanti konten online-nya sudah ada, kemudian tutorial-tutorialnya juga sudah ada di website. Nanti teman-teman akan dipandu untuk diberikan akun agar bisa akses ke dalam materi pembelajaran tersebut. Nah, diharapkan nanti teman-teman dengan durasi yang juga sebenarnya tidak panjang gitu ya, teman-teman punya target mingguan yang nanti di-set gitu ya. Nah, di target mingguan ini kalian bisa capai dengan belajar mandiri, dengan kadang banyak juga mahasiswa yang katakanlah secara kompetensi udah bisa belajar sendiri gitu, sehingga goals yang tadi kita siapkan itu udah bisa dicapai dengan mandiri gitu. Tapi banyak juga yang harus dipandu. Nah, dipandu di sini kami akan butuh bantuan teman-teman dari asisten yang akan juga mendampingi kalian dalam pembelajaran course-course yang ada di Bengkel Coding. Nah, tadi sudah dipaparkan timeline-nya. Jadi teman-teman nanti akan punya durasi waktu mulai dari tanggal 18, yaitu hari Senin besok, sampai tanggal 6 Januari, yang mana di tanggal 6 Januari itu dosen-dosen akan masuk untuk melihat sejauh apa sih katakanlah goals yang tadi kita tetapkan di dalam course tadi sudah dikerjakan gitu. Jadi itu akan menjadi penilaian kami juga bahwa teman-teman ini nanti akan kita rekomendasikan untuk uji sertifikasi. Nah, dari durasi yang 18 sampai tanggal 6 itu mohon teman-teman bisa, kalau ada ketidaktahuan, kesulitan dan segala macam, silahkan nanti bisa menghubungi teman-teman di asisten. Nanti juga asisten akan berkomunikasi kepada dosen bersangkutan gitu ya, terkait dengan materinya untuk dijelaskan harus seperti apa gitu. Nah, nanti intinya kalian harus terus mengikuti perkembangan dari asisten gitu, karena yang akan interaksi langsung adalah teman-teman yang dari asisten. Kemudian nanti di tanggal 20 kalian akan uji sertifikasi, dan di sini di uji sertifikasinya tidak ada remedi ya. Gambaran uji sertifikasi itu adalah secara analogi, misalkan kalau kita punya nilai 100 gitu ya untuk lulus, maka yang 99 itu ya nggak lulus juga. Jadi di dalam uji sertifikasi itu 1 poin kurang aja itu dikatakan tidak lulus. Gambarannya seperti itu. Jadi diharapkan nanti uji sertifikasi kalian bisa dapat nilai yang sempurna. Dan kami sudah settingkan kalau misalkan nanti untuk uji sertifikasi juga tidak jauh dengan materi workshop yang kami usulkan di Bengkel Coding. Jadi mohon diikuti dengan sebaik-baiknya. Ya mungkin begitu ya terkait dengan pengantar workshop bimbingan karir ini harus seperti apa. Untuk selanjutnya nanti detail kegiatan akan disampaikan atau dilanjutkan lagi oleh Pak Junta. Mungkin gitu dulu Pak. Sekian. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Aditya Nugraha untuk pemahaman dan sambutannya. Jadi untuk acara selanjutnya kita akan lanjutkan untuk pengarahan dari teman-teman Bengkel Coding ya. Jadi nanti akan diwakili oleh Mas Arif. Ya, untuk Mas Arif nanti akan memaparkan cara penggunaan akun ya. Jadi teman-teman wajib untuk memperhatikan bagaimana cara menggunakan akun Bengkel Coding ya, akun user
yang nantinya digunakan untuk pelatihan ya, selama pelatihan. Sehingga teman-teman wajib mengikuti dari awal sampai akhir, meskipun nanti ada rekamannya ya, ini nanti ada rekamannya yang teman-teman nanti bisa gunakan untuk menyimak kembali, misalkan tertinggal atau ada yang kurang jelas. Dan setelah ini nanti akan ada sesi tanya jawab ya, atau diskusi yang teman-teman nanti bisa gunakan untuk bisa lebih memahami bagaimana cara kerja atau mekanisme dari user akun yang nantinya akan digunakan selama pelatihan. Ya untuk Mas Arif ya, kami persilahkan untuk waktu dan tempatnya. Ya, terima kasih Pak Junto atas kesempatannya. Selamat siang teman-teman semua, salam kenal, saya Arif. Di sini saya akan menjelaskan secara teknis cara gabung ke kelas Bengkel Coding ya teman-teman. Oke, untuk website Bengkel Coding sendiri bisa diakses. Bentar teman-teman, aku share screen. Bisa diakses di domain bengkelcoding.dinus.ac.id ya teman-teman. Nah teman-teman nanti dikasih akun masing-masing ya, yang nantinya akan di-share oleh Prodi, dan teman-teman nanti juga akan mendapatkan satu token aktivasi untuk gabung ke kelas. Di sini saya akan mempraktekkan gimana cara masuk atau login ke aplikasi Bengkel Codingnya. Di sini saya menggunakan akun email mahasiswa saya. Nah, untuk passwordnya ini secara default kita kasih dengan angka di email aja ya teman-teman. Jadi teman-teman nanti bisa masuk menggunakan password dari angka di email ini. Nah, untuk akunnya nanti di-share oleh Prodi ya teman-teman. Jadi setiap mahasiswa nanti punya akun sendiri-sendiri. Internetnya agak lama teman-teman. Internetnya lambat ya. Nah, ini adalah tampilan dashboard ketika pertama kali masuk ke website Bengkel Coding itu. Nah, di website ini nanti itu teman-teman bisa melihat kelasnya, untuk upload tugas, melihat tugas, dan juga log kehadiran teman-teman. Ya, untuk log kehadiran teman-teman ini direkap berdasarkan kedatangan teman-teman ke 6. Oke,
ketika di halaman home seperti ini, kita tinggal mencari kursus yang relevan dengan yang kita daftar sebelumnya, teman-teman. Jika teman-teman kemarin daftarnya di web developer, berarti nanti masuknya ke kelas yang web developer. Kalau mobile ya mobile, kalau data science ya masuknya ke data science. Tinggal dipilih antara 3 ini. Jangan sampai salah ya. Di sini terpampang kursus bimbingan karir. Jadi jika saya masuk ke web developer, belajar sekarang, kemudian pilih kelas sesuai dengan jadwal yang teman-teman slow atau free gitu. Misal teman-teman free-nya di hari Senin jamnya 10.20 sampai 12, ya tinggal gabung di jadwal kelas tersebut. Nah, untuk gabung ke sini itu diperlukan akses token. Nah, akses token nanti setiap mahasiswa nanti akan dikasih 1 akses token ya teman-teman untuk gabung ke kelas. Di sini saya akan copy akses token saya. Misal saya gabung ke kelas berikut ini. Nah, kita berhasil masuk ke kelas dan sudah terdaftar ke kelas. Ketika kita cek di dashboard, maaf teman-teman, koneksinya lama banget. Aduh. Nah, di dashboard udah muncul nih kelas yang kita daftar tadi ya teman-teman. Nah, jadi selama proses pembelajaran teman-teman nanti di kelas inilah kita akan di tracking atau melakukan penugasan dan lain-lainnya. Progres teman-teman juga nantinya akan direkap melalui aplikasi Bangle Coding ini. Nah, jika udah join kelas, kita tinggal belajar sesuai dengan kursus yang kita daftarkan tadi. Kurang lebih seperti ini cara untuk join ke kelas Bangle Coding. Mungkin ada yang ditanyakan teman-teman. Ya, silakan teman-teman, ada yang tanyakan? Permisi Mas, mungkin saya mau bertanya. Tadi saya sempat ketinggalan ya untuk aktivasi token. Untuk memasukkan tokennya tadi di bagian mana ya Mas? Terima kasih. Mas Irfan ya, tadi tanyanya tokennya dimasukkan di mana? Waktu mendapatkan token dimasukkan di mana? Oke, Mas Irfan. Udah ada kan, Pak? Udah tampil share screen. Oke, Mas Irfan, makasih pertanyaannya. Jadi ketika kita tadi mau join ke kelas, itu kan kita pilih dulu kursusnya ya, Mas. Nah, kursusnya apa sih yang ingin kita masukin gitu. Kita masuk ke kursus mana gitu. Misal tadi kan saya sudah masuk ke kelas yang kursusnya web developer. Nah, di sana berarti saya udah nggak bisa masuk lagi karena saya udah join ke sana. Jadi saya sekarang ingin nyoba yang data science misalnya.
token lagi. Nah, di sini kan ada list kelas ya yang bisa kita masukin ya. Jadi kita tinggal pilih kelas yang kita sekiranya bisa masuk free atau bisa offline lah ke H6 gitu. Misal di sini kita masuk ke kelas yang 6 ini, kita gabung. Nah, tokennya dimasukin di bagian sini, di pop up. Ini teman-teman. Ntar aku cari token yang ini. Misal di sini masukin token. Nah, oke. Nah, Anda berhasil masuk ke kelas. Baik Mas, terima kasih ya. Itu. Jadi di dashboard saya punya 2 kursus. Ya, dari teman-teman ada yang nanyakan? Kalau ini saya bacakan ya untuk pertanyaan lewat pesan. Kalau sekarang sudah ikut matkul bengkel coding, apakah milih sesuai kelas sebelumnya? Jadi pertanyaan dari Aulia Wadi ini ya. Untuk misalkan teman-teman kalau sudah mengambil matkul bengkel coding, maka kelasnya tidak wajib ya, tidak wajib untuk memilih kelas yang sama. Sehingga teman-teman menyesuaikan dengan yang sudah dipilih kemarin ya. Kalau kemarin milihnya misalkan bengkel ini kita beda dengan bengkel coding ya. Cuma dari teman-teman di sini untuk asistensinya kita bekerja sama dengan bengkel coding. Cuma dalam pelaksanaannya itu berbeda sama sekali dengan yang matkul bengkel coding. Gitu ya teman-teman. Kemudian untuk kelompoknya sudah ditentukan, sudah ya. Untuk workshop yang offline ya, besok Sabtu itu sudah ditentukan. Cuma kalau yang untuk asistensi nantinya teman-teman boleh milih ya, sesuai dengan jadwalnya masing-masing. Karena kan ada jadwal kuliah ya, yang nantinya akan bertabrakan. Oleh karena untuk jadwalnya kami buka sampai kapan? Ya, untuk minggu ini ya, teman-teman minggu ini untuk memilih jadwalnya silakan nanti memilih ada berapa gitu ya. Kemudian ada lagi untuk kelas data science, saya cek untuk jamnya pagi semua. Sedangkan saat pagi saya bekerja dan belinya di sore hari. Solusinya bagaimana? Ya, nanti untuk Mas Wildan ya, akan kami cek kembali ya. Jadi misalkan bagi teman-teman yang mengendaki kelas sore, nanti akan kami buka ya, satu kelas untuk kelas sore. Kemudian permisi, untuk tokennya itu dikasihkan waktu di kelas. Oh,
Raden Noveno ini ya. Nanti akan saya berikan tokennya waktu di grup ya, grup Telegram. Dan nanti juga saya broadcast melalui email. Untuk KTM yang blur dan hilang gimana ya Pak? Bisa. Ya, nanti tetap bisa ya Mas Arya Dwika Wijaksana. Untuk KTM yang blur dan hilang nanti bisa bisa ya? Ya, bisa. Nanti dari tim ya, dari tim Prodi ya, Prodi dengan Bengkel Coding, nanti yang akan menangani itu. Mas Arya ya, jangan khawatir. Ada lagi teman-teman yang lain silakan. Jadi kita di sini share ya untuk pertanyaan dan diskusi silahkan ya kami buka karena di sini hanya sosialisasi di mana teman-teman yang paling utama adalah bisa menggunakan akunnya ya, bisa memaksimalkan user akun untuk melakukan pelatihan workshop yang secara asistensi atau hybrid. Kemudian yang dengan dosen nanti akan dilakukan pretest dan pelatihannya yang secara offline itu besok hari Sabtu, yang jadwalnya nanti akan kami share ya setelah ini atau besok pagi. Jadwal untuk di lab ya. Selain itu juga untuk besok Sabtu itu jadwalnya bukan memilih ya, sudah dipilihkan ya untuk jadwal pagi atau siang. Dan nanti tidak bisa tukar menukar ya, karena nanti akan membingungkan dari pihak panitia untuk melakukannya. Oleh karena itu teman-teman silahkan berangkat ya, luangkan waktunya. Misalkan tadi ada beberapa teman-teman yang ngechat Telegram ke saya ya, apakah saya ada acara keluarga besok, gimana solusinya ya Pak? Ya, solusinya ya semoga teman-teman bisa meluangkan waktunya ya. Misalkan ada acara keluarga, pergi ke pasar atau gimana gitu ya. Jadi diluangkanlah waktunya. Karena agenda ini memang sudah terjadwal padat untuk bulan ini. Sehingga dari kami tidak bisa menjadwalkan ulang. Oleh karena itu teman-teman mohon kesediaan waktunya ya untuk besok Sabtu tanggal 16 dan besok hari Sabtu tanggal 6 Januari. Ingat ya tanggalannya silakan dilingkari tanggal 16 Desember dan 6 Januari. Itu untuk pelaksanaan workshop secara offline. Untuk yang terlambat mengisi form, apakah bisa mengajukan penggantian kursus BK? Ya, tadi sudah ya. Untuk web bengkel coding, untuk register melalui apa ya, Pak? Tadi sudah disampaikan ya? Ya. Untuk Mas Joshua, tadi belum menyimak ya dari awal ya? Bahwa untuk web bengkel codingnya ini, bukan bengkel coding ya, ini bimbingan karir. Tetapi kita bekerja sama dengan teman-teman dari bengkel coding. Nanti akan diberikan akun ya. Tadi sudah didemokan ya untuk penggunaan akunnya. Sehingga teman-teman nanti akan masuk ke dalam sistem yang nanti bisa melakukan pelatihan secara asistensi ya. Dan akan diberikan token. Untuk login web bengkel coding ini dikasih akunnya. Oh iya. Sama aja ya pertanyaannya Mas Raden dan Mas Joshua ya. Nanti akan diberikan akun dan token ya untuk teman-teman bisa. Jadi ini pertanyaan kami buka ya dan diskusi sampai jam 3. Kalau masih ada pertanyaan silahkan ditanyakan. Untuk hari Sabtu jam berapa Pak? Nah ini nanti. Untuk sesi paginya yaitu mulai jam 8 sampai jam 12. Untuk sesi siangnya itu jam 1 sampai jam 5 sore. Oke ya. Tetapi teman-teman nanti akan saya berikan jadwalnya ya, dapat yang pagi atau siang. Itu, Mas Nova. Karena kemarin ada beberapa yang belum masuk ya datanya ya. Oleh karena itu, ini nanti akan saya kirimkan setelah
sosialisasi. Jadi by default teman-teman luangkan waktu hari Sabtu besok tanggal 16 Desember. Mohon maaf, 16 Desember dan 6 Januari. Jam 8 sampai jam 12, kemudian nanti istirahat ya. Jam 12 sampai jam 1, nanti yang sesi kedua yaitu jam 1 sampai jam 5 sore. Jika kurang lebih pelatihannya adalah 4 jam. 4 jam di pagi atau 4 jam di siang. Ada lagi yang mau ditanyakan? Silahkan teman-teman. Jadi di sini ada 250 ya yang teman-teman login atau join melalui Google Meet, dan yang live streaming ada 135. Jadi total kurang lebih ada 385 ya. Saya juga ingin menginformasikan ya, silakan teman-teman untuk absen ya. Ini sudah saya buatkan absen. Jadi absennya nanti silakan 15 menit ini gunakan untuk absen ya, sebagai bukti kehadiran teman-teman sudah mengikuti. Tidak ada absennya dibuka setelah maghrib gitu ya. Ya, silakan itu di scan ya, QR code-nya. Absensinya kurang lebih 15 menit ya. Sampai jam 3 sore. Setelah itu akan saya tutup. Jadi itu sekaligus ada beberapa pertanyaan ringan ya, yang nantinya teman-teman wajib untuk menjawab. Ada yang tanyakan lagi, teman-teman? Di samping ini teman-teman melakukan absensi ya. Jadi paling lambat besok pagi saya share jadwalnya melalui email ya, email masing-masing, karena tadi ada beberapa dari teman-teman saya kasih random pertanyaan ya. Notifikasinya lebih bagus melalui email atau Telegram. Kebanyakan teman-teman menjawabnya kalau Telegram itu kadang tidak aktif gitu ya, tapi kalau email pasti aktif. Oleh karena itu saya broadcast melalui email dan melalui Telegram, supaya tidak ada alasan lagi belum join gitu ya. Silakan yang lain. Apakah penyampaian dari kami ya, dari tim workshop bimbingan karir ini ada yang ditanyakan lagi teman-teman? Jadi kemarin ada beberapa yang sudah kami jadwalkan. Juga kegiatan yang dari BK yang beririsan ya, oleh karena itu saya undurkan ya untuk workshop. Ngecek pilihan yang kita pilih waktu mengisi Google Form bagaimana ya Pak? Oh, Mas Raihan, apakah lupa kemarin ngisi pelatihannya apa? Masa lupa ya? Ya Pak, mohon maaf saya lupa Pak. Tapi seingat saya sih saya ngisinya sih yang data scientist, cuma saya agak ragu-ragu Pak. Ya, di email ada ya. Di email kemarin waktu teman-teman ngisi ya. Silakan dicari lagi bulan Oktober ya. September dan Oktober. Baik Pak, Kalau terima yang kasih. ya yakinnya data scientist ya, enggak apa diisi data scientist. Ingatnya data scientist Pak. Ya, enggak apa, Mas Raihan silakan diisi associate data scientist. Ada lagi yang lain teman-teman? Nah ini ya Mas Wahyu ini ya. Terima kasih, cek email tanggal 25 Oktober ini. Kemarin yang sudah milih ya. Jadi setiap teman-teman mengikuti ini harus punya datanya masing-masing ya. Nanti kalau saya tanya apakah sudah mengikuti sosialisasi, buktinya mana? Buktinya di email itu sudah di email ya, bahwa teman-teman sudah ngisi absen. Dan screenshot pelaksanaannya misalkan. Maka teman-teman
disimpan buktinya masing-masing. Ini digunakan sebagai bukti bahwa nantinya kalau teman-teman tidak mendapatkan sertifikat ya. Dari sini nanti dari tim akan menyediakan sertifikat bagi teman-teman yang melakukan completion ya. Jadi dari awal sampai akhir sudah mengikuti agenda workshop dengan baik, maka akan diberi sertifikat untuk pelatihan workshopnya. Sekaligus nanti apakah sudah boleh ya untuk mengikuti uji sertifikasi atau dinyatakan layak untuk mengikuti uji sertifikasi. Gitu, teman-teman ada lagi yang tanyakan? Silahkan. Ya, masih kami buka ya sampai jam 3, kurang lebih 10 menit lagi. Absen jangan lupa. Ini kurang lebih ada 380 ya yang hadir. Berarti 60-70% ya. Silakan teman-teman, ada yang ditanyakan?
Ya, untuk info tambahan ya, teman-teman tadi yang menanyakan seputar jadwal data science hanya kelas pagi saja tadi ya. Tadi sudah di cross check dari tim ya, dari panitia bahwa penggunaan di lab di H6 itu hanya sampai sore ya, jam 4. Oleh karena itu, teman-teman bagi yang misalkan kerja ya, bisa langsung nanti menghubungi ke asistensi ya, asisten nanti bisa diskusi ya, diskusi di ruangan kelas ya, bukan di H6 ya, di ruangan kelas atau di tempat yang ini pelaksanaannya teman-teman bebas ya, memilih tanggalnya, memilih jadwalnya, yang nanti yang saya rekap adalah minimal 3 kali absen selama 3 minggu. Sehingga selama kurang lebih 3 minggu tadi, teman-teman wajib mengikuti asistensi minimal 3 kali. Dengan dibuktikan absen ya, nanti akan dibuatkan oleh teman-teman asisten untuk absensinya. Itu sebagai bukti kehadiran teman-teman dan melengkapi pelatihan workshop-nya. Di pelatihan workshop itu terdiri dari sosialisasi yang pertama, yang kedua workshop offline ya, dilakukan oleh dosen, yaitu di lab gedung di lantai 2, yaitu pada tanggal 16 Desember besok dan tanggal 6 Januari. Tolong teman-teman ya tanggalannya atau kalendernya ya diberikan notif. Kemudian asistensinya mulai tanggal 18 sampai tanggal 5 atau tanggal 6. Tanggal 5 Januari. Teman-teman, nanti pelaksanaan asistensi offline dan online atau secara hybrid. Sehingga teman-teman yang kerja tadi bisa izin dulu ya kerjanya ya minimal 3 kali itu, atau teman-teman silakan nanti menghubungi asisten. Teman-teman asisten untuk bisa memberikan tambahan bagi teman-teman yang kerja ya. Tapi nanti menyesuaikan jadwalnya asisten ya. Kalau Gform tanggal 25 diisi web atau mobile, data science bisa nggak ya? Oh, kalau sudah milih nggak bisa berubah-ubah ya, nanti panitia pusing ini nanti. Karena kan labnya tidak banyak banget gitu ya. Padahal kan teman-teman di sini jumlahnya kurang lebih 570. Dan labnya itu ada kurang lebih kemarin dipakai semua ya. Dari DKV, TI, SI, jadi tidak memungkinkan. Karena kalau sudah mengisi ya, workshop, ya sudah, teman-teman nggak bisa berubah lagi ya. Karena ini konsistensi dari teman-teman. Kalau berubah lagi, nanti semuanya berubah, saya yang pusing ini. Jika asistensi 3 kali dalam 1 minggu, apakah diperbolehkan atau dibatasi 1 kali tiap minggu? Ya, ini nanti 1 minggu 1 kali ya. Kalau 3 kali dalam 1 minggu ya, nanti teman-teman yang lain ya asistennya yang pusing gantian. Jadi nanti disesuaikan aja teman-teman. Misalkan pengen 1 minggu 3 kali ya udah gantian sama temennya ya sudah jadwalkan tadi ya. Sehingga kan ini jadwalnya teman-teman menyesuaikan ya, menyesuaikan dari jadwal yang sudah nanti kan diberikan. Oleh karena itu teman-teman milih dulu jadwalnya kurang lebih 3 kali, dan nanti untuk secara hybrid tadi ya, hybrid teman-teman bisa lakukan untuk menyelesaikan taks-taks atau menyelesaikan materinya ya di websitenya Bengkel Coding. Seperti di Kulino ya, teman-teman menyelesaikan taks 1, taks 2, taks 3 sampai selesai. Yang nantinya akan dipandu oleh teman-teman asisten. Itu. Mas Malik, sudah terjawab? Sudah. Kemudian Mas Anwar ini mau ganti kenapa ini? Isinya web atau mobile? Kok ngisi dua? Kan isinya cuma 1 ya, web atau mobile. Nggak ada pilihan ya. Web, ya web, mobile ya mobile. Dan sekarang mau ganti ke data science. Gimana ya? Tidak boleh kurang, tidak boleh lebih. Lebih boleh ya, tapi kurang tidak boleh. Lebih dalam arti teman-teman nanti datang sendiri ya, menemui atau nanti
teman-teman boleh janjian ya dengan asisten. Boleh lebih tetapi tidak boleh kurang. Lebih tapi sesuai porsinya ya, jangan overdosis ya nanti ya. Secara sewajarnya lah. Selama 3 minggu teman-teman harus menyelesaikan capstone project-nya ya. Capstone project dari pelatihan workshop bimbingan karir, dan teman-teman wajib menyelesaikan task-task yang ada di websitenya Bengkel Coding atau di mata kuliah, mata pelajarannya ya di bimbingan karir yang ada di website Bengkel Coding. Itu. Ini kenapa ini? Emotnya kok sedih semua? Harusnya senang ya ini ya. Nggak apa, nggak usah ada paksaan gitu ya. Tenang aja. Nanti bagi teman-teman yang mendapatkan nilai terbaik ya, akan mendapatkan hadiah ya. Jadi silahkan ya, ini tantangannya ya dari kami, bahwa silahkan teman-teman yang mendapatkan skor tertinggi ya, akan mendapatkan hadiah ya. Misalkan Pajero gitu ya. Tapi gambarnya saja ya, JPG. Enggak ya, hadiahnya yang berkaitan dengan kita ya, di dunia pendidikan misalkan. Apa nanti? Miniatur Pajero. Ya, silakan teman-teman, ada yang tanyakan? Kalau tidak ada, ini sudah menunjukkan pukul 3 ya. Jadi pertemuan akan saya tutup kalau tidak ada lagi pertanyaan. Mengikuti lintas jadwal, misalnya jadwal saya hari Senin, kemudian ikut jadwal teman di hari Rabu. Tukeran ya, nggak bisa, ini khusus yang asistensi ya, tapi kalau yang di workshop secara offline, yang ada di lab itu tidak bisa, lab D2 itu tidak bisa, karena labnya terbatas ya, itu yang pertama. Yang kedua, tidak hanya TI yang menggunakan, tapi juga prodi lain juga menggunakan, sehingga tidak bisa nimbrung gitu ya, sesuai jadwal. Cara daftar workshopnya bagaimana ya Pak? Tadi Mas Zulfadar belum mengikuti ya? Nanti akan saya berikan. Bagi teman-teman yang terlambat mengisi, padahal juga sudah saya berikan broadcast ya, melalui email, yang terlambat maka akan dipilihkan otomatis oleh panitia. Sehingga teman-teman silahkan nanti melihat jadwalnya ya. Akan saya share besok pagi, karena ini masih kami diskusikan dulu ya dengan prodi. Nanti akan saya share besok pagi jadwalnya. Dan akan ditempel besok hari Sabtu di lab untuk masing-masing peserta. Untuk tokennya nanti akan diberikan besok ya, paling lambat. Tokennya besok. Tidak harus menunggu Sabtu ya. Kalau nanti sore ini kami diskusi dengan teman-teman Bengkel Coding sudah bisa di-share ya, nanti sore ini saya share. Tapi kalau enggak paling lambat besok pagi. Mas Adam gitu ya. Ada lagi tanyakan? Kalau tidak ada, terima kasih ya teman-teman sudah menyempatkan hadir. Ini kurang lebih ada 380 ya yang sudah hadir. Terima kasih. Jangan lupa tadi absen ya, sudah saya tutup ya untuk jam 3 ini. Saya kasih waktu 30 detik lah ya, silakan absen. Jadi kalau sudah akan saya tutup. Ya silakan teman-teman ya, berikan take a close ya.
Semoga acara ini berjalan dengan baik dan lancar. Saya doakan teman-teman sehat selalu ya semuanya. Sebelumnya saya tutup. Terima kasih teman-teman. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.